Halo sahabat semua, berjumpa kembali di Papa and Son Official Channel. Jika kemarin di episode 3 kita sudah membahas dengan tema front stage dan backstage, maka di episode 4 ini kita akan membahas suatu tema yang cukup menarik, yaitu tema kita adalah pacaran. Nah, Pak, pacaran yang baik dan yang oke itu seperti apa, Pak? Oke, baik, terima kasih. Karena channel kita ini berisi seputar anak muda, Iya, betul ya. dan tema kita pada malam hari ini itu seputar pacaran, dan pacaran yang oke itu seperti bagaimana. Baik, pacaran itu ada tiga pribadi yang hadir di tengah-tengah pacaran itu. Yang pertama adalah kamu sendiri, katakanlah begitu, dan dia, pacar kamu, dan ada satu lagi pribadi yang hadir di tengah-tengah hubungan kamu, itu tidak lain adalah Tuhan. Oke. Nah, nanti kita jelaskan, Papa jelaskan mengapa ada Tuhan. Baik, pacaran itu tujuannya adalah membangun relationship dan mencari chemistry, atau dibangun relationship dan chemistry. Nah, apakah ada kesehatian, sehati dan sepikir dalam satu kasih, dan satu jiwa dan satu tujuan. Itu hal yang utama dalam sebuah pacaran. Jadi tujuan awalnya adalah membangun relationship ya, dan mencari chemistry, kira-kira dapat. Nah, di dalam pacaran itu mengapa ada satu pribadi yang hadir dan atau yang lain, dan itu adalah Tuhan, supaya Tuhan itu bisa menjadi penolong, bisa menjadi comforter, itu ya kurang lebih begitulah ya, penolong, terus yang menyertai hubungan kalian, yang memberkati hubungan kalian, apakah ini bisa lanjut ke jenjang berikutnya atau tidak. Jadi, dan kalau menyertakan Tuhan itu tentunya sesuatu yang baik, karena ada kamu, dia, dan Tuhan itu sendiri. Nah, setelah hubungan itu katakanlah mengalami kesehatian, dalam sehati sepikir, maka bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Itu adalah pernikahan. Ya, karena usahakan kalau setelah menikah itu sudah nggak ada membangun relationship, terus mencari chemistry, atau bisa pernikahan. Itu menurut saya, menurut Papa ya, itu tempatnya harusnya di awal, di pacaran, gitu loh, di pacaran. Sehingga masa saling mengenal itu oke, kita lanjut, karena apa? Kalau orang sudah menikah itu nggak bisa mundur lagi, nggak bisa dibatalkan, karena menikah itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan lagi. Jadi itulah pacaran itu yang pertama, itu yang penting, mencari chemistry dan membangun relationship. Terus kalau misalnya di tengah jalan ada orang pacaran nggak cocok, diputuskan, itu kan boleh-boleh saja dan sah-sah saja kan? Oh, boleh, boleh. Nah, boleh. Ya seperti tadi, kenapa boleh? Karena nggak ada relationship-nya nggak ketemu. Kedua, chemistry-nya nggak dapat. Karena pacaran itu adalah kayak melatih hubungan, kayak anggaplah sebelum menikah ya, pra pernikahan lah. Itu melatih untuk tanda kutip bersama ya.
ya toh, ya apa, hidup bersama, tapi bukan berarti hidup bersama lalu menikah, bukan udah kayak orang menikah, bukan. Iya. Artinya latihan kayak pra, Iya. kayak Apa ya? Trial atau apa ya? iya, kayak Bukan, ya. skala kecil lah, Skala ya, kecil. skala kecil. Jadi artinya kenapa bisa katakanlah putus Iya. kalau ibarat di dalam satu kapal Iya. antara kamu dan dia itu nggak sejalan. Iya. Dan kalau kita bicara kapal, di situ ada kapten dan di situ ada kru, ya toh, lainnya. Nah, hendaknya dalam pacaran pun seperti begitu. Antara kamu dan dia itu berada di satu kapal dan sama-sama sebagai orang bekerja di kapal itu, bukan sebagai penumpang. Kalau penumpang sampai di tujuan dia akan turun. Turun. Ya toh? Nah, dan itu tentunya harus satu haluan, satu komando, Iya. gitu kan? Tidak mungkin dalam satu kapal itu ada dua tujuan. Iya. Nah, itulah ketika ada dua tujuan itu tidak mengalami kesepahaman, tidak mengalami kesehatian, sehati sepikir, dan ya yang langkah yang baik ya memang jangan diteruskan, Iya. ya kan? Terus itu sah-sah saja, boleh, jangan apa-apa. Nah, terus kalau dalam orang pacaran ini hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan Baik, selama pacaran? selama pacaran. Hal-hal yang boleh dilakukan misalnya boleh nggak ngajak jalan-jalan? Boleh, ya kan? Ngajak, ya anggaplah traktir makan bersama, ya kan? Boleh, boleh, ya kan? Karena itu kan mencari, ya kan? Iya. Sambil membangun relationship dan mencari chemistry itu boleh, ya kan? Atau yang lainnya ya jalan-jalan, ya itu boleh. Nah, yang nggak boleh, cara nggak boleh, yang nggak boleh, yang cara nggak boleh itu satu, kalau terjadi kekerasan ya, Iya. jadi kita katakanlah kasar sama pacar, gitu, Iya. kasar, bisa melakukan tindakan fisik kasar ya, atau tindakan kasar tapi bukan fisik, kata-kata yang Iya. kasar, Mengumpat ya? Iya, mengumpat, ya, sumpah serapah, ya itu ya nggak boleh. Meskipun katakanlah kamu tidak mengalami kesaktian, itu juga tidak boleh keluar kata-kata yang kotor, Iya. dan kata-kata yang tidak pantas. Karena itu yang nggak boleh. Terus yang kedua yang nggak boleh adalah ini yang paling penting, bahwa patut diingat ya, anak muda, karena tadi melibatkan ada satu pribadi lain dari Tuhan, jadi ya tentu Tuhan meminta kalian berdua itu menjaga kesucian, menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Lantas bagaimana untuk menjaga kesucian dan kekudusan? Nah, katakanlah kalau kamu berdua jalan-jalan, jangan jalan-jalan ke tempat yang pantai, misalnya malam-malam gelap-gelap, udah gelap, sepi, gitu. Cuma kalian berdua di situ, gitu. Iya. Itu jangan. Karena apa? Nanti kalau katakanlah kamu berada di tempat itu bersama dia, nanti ada satu pribadi lain yang muncul. Tuhannya tidak hadir, tapi iblisnya yang hadir. Nah, itu yang membahayakan, ya kan? Karena semua itu dimulai dari hal-hal kecil-kecil dulu. Betul. Icip-icip dulu, coba-coba gitu. dulu, gitu ya kan. Itu jangan. Itu hal sederhana ya, di tempat yang gelap. Kedua, pacaran di dalam kamar. Nah, ini jangan, tidak boleh. Katakanlah kamu, misalnya kamu ngekos, atau tinggal di rumah orang tua, atau dia misalnya ngekos atau tinggal bersama orang tua, itu jangan sekali-sekali masuk ke dalam kamar. Kalaupun rumah, pastikan di rumah itu jangan berdua, ya kan? Iya. Jangan berdua. Ada adiknya, orang tuanya, itu fine, oke. Atau kalau ngekos, jangan
ajak dia masuk ke kamar atau sebaliknya. Yaitu karena apa? Karena kembali lagi kalau mengajak ke kamar, yaitu ada kamu dan dia dan ada satu pribadi lain dan itu adalah iblis. Bisa menggoda ya. Menggoda. Karena apa? Godaan itu kuat sekali. Kuat. Tawarannya kuat sekali. Dalam hal yang khusus yang seksual ya. Iya. Kita nggak mampu melawan. Gitu. Iya. Apa? Karena godanya berat sekali. Berat. Gitu. Betul. Kalau lain-lain kita boleh lawan. Iya. Gitu. Bisa kita itu misalnya jangan minum, jangan Iya. korupsi, jangan apa, itu kita Iya. mampu. Tetapi kalau terhadap tanda kutip seksual, Betul. itu jangan coba-coba. Hanya satu caranya untuk bisa kamu selamat ya. Iya. Dan jawabannya adalah run away, Lari menjauh. lari menjauh. Jadi kayak tadilah tempat sepi, oh jangan deh, kita jangan di situ. Iya. Kamar lu janganlah di tempat kamar, mending pacaran di tempat yang ramai, misalnya di kafe, di mall, atau apalah ya. Kalau di dalam rumah ada saudaranya, ada orangnya, adanya, maka semuanya aman. Karena apa? Karena satu poin yang penting adalah ketika kamu pacaran sudah melakukan sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya, nanti ada 3 pribadi yang hadir, kamu, dia, dan satunya adalah iblis, setan. Iya. Ya toh? Dan kalau sudah begitu, apakah berkat mengalir? Tidak. Tidak. Apakah urapan? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada urapan. Iya. Berkat pun tidak ada. Ya toh? Nah, supaya berkat senantiasa mengalir dalam kamu, ya urapan mengalir dalam kamu, ya kamu harus menjaga kesucian itu tadi. Iya. Ya toh? Supaya Tuhan itu betul-betul ada bersama dengan kamu. Itu poin yang penting. Terus kemudian apa nih dalam apa pacaran itu gitu, kenapa menjaga kesucian itu gitu, itu penting karena itu menyangkut nama kamu di situ, ya kan? Nama kamu situ, membawa nama kamu, itu karena di situ ada kalau kamu menjaga itu ya, maka ya kamu perkasa, ya toh? Jadi laki-laki yang perkasa, yang punya wibawa, ya toh? Punya karisma. Nah, demikian juga kalau perempuannya, kalau dia bisa menjaga pun itu adalah perempuan yang punya kuasa, dia perempuan yang bersahaja, kurang lebih demikian. Ya itulah pentingnya menjaga kesucian kita, khususnya buat anak-anak muda di era zaman sekarang itu tantangannya gede ya, dan betul. Dianggap itu hal suatu yang biasa dan di zaman sekarang bukan menjadi suatu hal yang tabu lagi ya. Tabu lagi ya kan. Ya itulah makanya kalau kita yang sungguh-sungguh apa ya mengasihi Tuhan, katakanlah demikian, ya Tuhan harus hadir di dalam relasi kita, hubungan kita bersama Dia. Jadi ya Tuhan meminta tentunya ya kita menjaga kesucian kita. Ya itu kurang lebih apa yang nggak boleh lah, lebih demikian. Itu nanti kalau yang lain-lainnya ya apa bisa jalan-jalan apa masih oke lah. Yang penting bisa menjaga hal itu ya kurang lebih. Dan kalau ditarik lagi lebih dalam, kenapa banyak lah mungkin anak muda itu sudah jatuh ya, katakanlah begitu, karena menghasilkan kenikmatan itu menurut Papa gimana? Iya, jadi memang kenapa kok orang masih mau melakukan begitu? Karena memang nikmat, gitu. Duniawi itu memang nikmat, sehingga orang mau melakukan lagi dan terus melakukan lagi. Karena ya ada
kenikmatan itu, tetapi tentunya itu enggak di dalam Tuhan. Menjadi sebuah pertanyaan, lantas bagaimana kalau katakanlah punya pacar yang dulunya Iya. pernah melakukan Pernah begitu? melakukan. Nah, Nah, apakah masih layak untuk untuk dijadikan pacar? Ya, ucapan Bapak jelas masih layak, dengan catatan bahwa dia sudah sungguh-sungguh bertobat ya, sungguh-sungguh dia penyesalan atas kekeliruannya, dan dia kembali dia kepada Tuhan untuk hidup kesucian tadi. Iya. Dan itu boleh, layak dengan demikian. Lantas bagaimana kalau misalnya orang sudah pacaran terus pernah melakukan begitu? Ya, lantas bagaimana hubungan selanjutnya? Ya kan? Ya kembali lagi, kalau sudah pernah melakukan itu, dengan tegas katakan udah stop di situ, bertobat dan jangan lakukan lagi. Supaya apa? Supaya urapan, yaitu berkat dari Tuhan itu mengalir kepada hubungan kalian berdua. Yaitu karena kita mengundang Tuhan itu hadir. Yaitu, tapi kalau melakukan gitu-gitu, melakukan hubungan seksual ya kan, itu nggak ngundang Tuhan, tapi ngundang roh jahat hadir di situ. Lantas pertanyaannya, apakah urapan itu terjadi? Tidak. Apakah berkat itu mengalir? Ya, Tidak. Berkat dari Tuhan kembali mengalir setelah bertobat dan berhenti. Itu kuncinya. Tapi sebaiknya, katakanlah baru mulai pacaran, jangan kamu apa-apakan dia. Itu yang menyangkut hubungan seksual. Perlakukan dia dengan baik, perlakukan dia dengan hormat, ya toh, ya seperti kamu juga hormat kepada Tuhan, kurang lebih. Ya toh? Jadi itu penting. Tapi yang lebih penting adalah karena juga dalam membangun relationship dan mencari chemistry, kembali lagi mengarah kepada yang episode kita sebelumnya, tema sebelumnya mengenai karakter, mengenai apa, ya tadi ya, depan panggung, belakang panggung, bungkus dan isinya, ya toh, terus spirit, body and soul, ya toh, dalam episode pertama ya, dalam kedua dan ketiga, itulah penting. Ya, kurang lebih demikian. Pacaran ya, jadi poin penting adalah satu, menjaga kesucian. Ya, karena itu berkat urapan dari Tuhan itu mengalir terus. Gitu. Sekali-kali kamu berbuat yang tanda kutip berhubungan layaknya suami istri, berkat urapan itu terputus. Jadi itu kamu harus jaga, ya kan? Dan buat semua anak muda. Ini papa sebagai orang tua ya, kan? Mungkin mungkin nggak setiap orang tua mengajarkan begini, tapi kalau papa ajarin kamu. Orang tuanya papa nggak pernah ngajarin hal ini, tapi papa ajarin supaya kamu benar. Nah ini poin penting lagi, jangan sampai, ini poin penting ya, hubungan suami istri aja udah nggak boleh, kamu tidurin aja sudah nggak boleh, apalagi sampai hamil. Ya sampai hamil, ya kan, ya terserang. Yang benar adalah menjaga kesucian sehingga pada saat menikah, gitu, kamu persembahkan, gitu, kesucian tubuhmu, tubuh dia di hadapan Tuhan, murni, dan Tuhan akan senang karena itu yang poin penting. Gitu. Jadi ya Tuhan bilang, anakku, ya kamu sungguh-sungguh menjaga, ya toh, dirimu, ya toh, dengan kesucian, dan Tuhan berkenan. Kan asik kan ketika sudah menikah,
saat pernikahan, ketika Pernikahan. persembahan tubuh kita yang masih murni Iya, di hadapan Tuhan, baik kamu dan dia kan oke banget. iya, Bisa dengan sebaliknya bisa rasakan misalnya nikah tapi sudah iya, atau sudah punya anak atau katakanlah sudah berhubungan kayak gitu. Iya. Ya itu gimana lah kurang lebih ya Tuhan, aduh ya gitu. Walaupun kalau sudah pernah berhubungan dengan catatan harus bertobat, iya, baru Tuhan urapan kembali mengalir, berkat mengalir. Itu yang penting untuk menjaga kesucian. Itu dari Pak Kos ini kurang lebih. iya. Baik sahabat-sahabat semua, demikian untuk episode 4 dengan tema pacaran yang kami dapat sharingkan kepada sahabat-sahabat semua. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton dan setia mengikuti channel kami. Sampai jumpa lagi di episode kelima besok ya. Pokoknya tunggu aja. Kita akan membahas episode yang lebih spektakuler lagi di episode berikutnya. Terima kasih, kami pamit undur diri. Tuhan memberkati kita semua. Dadah.